Perkenalkan, nama saya Zahir Kapal Zaisa dengan NIM 0902052206. Di sini kami dari kelompok 3 membuat video edukasi tentang biotik dan abiotik yang diampu oleh dosen Ibu Nadinda Aisyah Kamila MT. Jadi tujuan pelajaran dari video edukasi tema 3 biotik dan abiotik ialah agar para mahasiswa dapat membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup dalam suatu ekosistem, memahami hubungan dan ketergantungan antara keduanya, serta menyadari pentingnya menjaga keseimbangan agar ekosistem tetap berjalan dengan baik. Jadi saya juga akan menjelaskan tentang apa sih ekosistem itu, yaitu ekosistem ialah suatu timbal balik dari hubungan makhluk hidup, yaitu komponen biotik, dengan lingkungan fisiknya, yaitu komponen abiotik. Lalu di sini saya akan menerangkan juga apa sih itu ekosistem biotik. Jadi ekosistem biotik itu mencakup semua organisme hidup yang berperan dalam interaksi dalam suatu ekosistem. Sebagai contohnya, jenis organisme mulai dari tumbuhan dan hewan hingga mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayu Baharudin, NIM 090405250778. Di sini saya juga akan menerangkan tentang komponen biotik, yaitu komponen hidup dari suatu ekosistem atau lingkungan yang meliputi manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, dan mikroorganisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Ahmad Farel dengan NIM 090405250096. Di sini saya akan menjelaskan tentang rantai makanan. Rantai makanan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah produsen. Produsen adalah organisme yang mampu mencari makanan dengan cara fotosintesis. Contohnya adalah tumbuhan hijau, yaitu rumput dan pohon. Yang kedua adalah konsumen, adalah organisme yang mendapatkan energi dan makanan dengan cara mendapatkan makanan dari organisme lainnya dalam ekosistem. Yang ketiga adalah produsen. Produsen adalah organisme yang mengurai makanan menjadi zat-zat partikel-partikel kecil. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamrin Anas Haq dengan NIM 090105250016. Saya akan menjelaskan definisi abiotik. Merupakan semua komponen tak hidup meliputi tanah, air, udara, dan cahaya matahari, serta unsur kimia seperti karbon, hidrogen, dan oksigen. Meskipun tak bernyawa, komponen ini berperan penting karena menentukan kondisi habitat, memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dan interaksi organisme dalam ekosistem. Selanjutnya yaitu komponen abiotik. Yang pertama ada air, merupakan komponen abiotik penting dalam ekosistem, diperlukan untuk kehidupan dan proses biologis. Air digunakan organisme atau makhluk hidup untuk pertumbuhan, metabolisme, dan berbagai fungsi biologis lainnya. Yang kedua ada udara, merupakan berbagai gas seperti karbon, hidrogen, dan oksigen. Udara atau oksigen diperlukan makhluk hidup untuk respirasi, juga untuk energi dalam ekosistem. Halo semuanya, perkenalkan aku Hayati dengan NIM 090205250073. Jadi di sini aku akan melanjutkan menjelaskan tentang komponen abiotik ekosistem. Nah, yang ketiga itu ada tanah. Jadi tanah itu menjadi tempat tumbuh dan juga sumber nutrisi bagi tumbuhan. Lalu yang keempat ada cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini berperan penting sebagai sumber energi utama bagi proses fotosintesis dalam tumbuhan. Lalu yang terakhir ada ketinggian. Nah, ketinggian ini juga mempengaruhi pada suhu, kelembapan, dan juga vegetasi yang bisa tumbuh dalam suatu wilayah. Nah, secara keseluruhan, komponen abiotik ekosistem seperti air, udara, lalu tanah, cahaya matahari, suhu, dan juga ketinggian itu saling berinteraksi dalam membentuk lingkungan yang unik dan juga menentukan dalam keberlangsungan ekosistem selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelana Farida Rahman dengan NIM 090305255105. Saya di sini akan memberikan kesimpulan mengenai kelompok 3, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik dan komponen abiotik merupakan unsur penting dalam ekosistem. Komponen biotik meliputi produsen, konsumen, dan dekomposer. Komponen abiotik meliputi tanah, air, udara, dan cahaya. Keseimbangan keduanya yaitu saling berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menjaga dan mengelola ekosistem agar tetap lestari. Terima kasih.